Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita kembali berkumpul untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, semua karena rencana Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita sama-sama memberikan yang terbaik di dalam setiap pujian penyembahan yang kita berikan. Dan juga kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan, dan tentunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga. Oleh sebab itu, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita sama-sama angkat satu pujian untuk kita berseru kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan ingin melihat setiap seruan yang dinaikkan oleh gereja, setiap kita yang hadir di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Yesus, Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagimu. Mari kita sama-sama memuji ini dari awal. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagimu. Sekali lagi kita akan puji diri dari awal. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, berseri aku
selamanya bagimu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau baik, Engkau sangat baik. Itu sebabnya Bapa, kami datang menyembah Tuhan, kami datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena hanya Engkau yang layak. Terima kasih Bapa, hidup kami sudah menjadi milik-Mu, karena Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk menyadari, untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mengekspresikan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri. Ya, tidak ada salahnya saya menyapa untuk saudara-saudara yang dari kepolisian, dan kita sama-sama bersukacita, bersyukur buat kita sama-sama beribadah di tempat ini. Oleh sebab itu, supaya kita lebih semangat lagi, saya mau izinkan saya untuk memimpin untuk para saudara-saudara dari kepolisian, untuk kita buat pesan saya pimpin. Selamat pagi, pagi, luar biasa itu. Pasti kepolisian sudah lebih tahu makanya. Jadi please, untuk saudara-saudara yang dari kepolisian, transfer spirit semangat itu kepada jemaat-jemaat yang ada di sebelah kanan kiri saudara atau depan belakang. Siap? Siap. Semangat pagi. Baik, luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Baik, luar biasa. Siap untuk bersukacita dengan Tuhan. Jangan ada yang campur, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita percaya kita ada di sini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan satu pujian itu. Sebab kecelakaan semuanya, keagungannya mengatasi langitmu, sampai sujud di hadapannya. Sebab kecelakaan semuanya, keagungannya mengatasi langitmu, sampai sujud di hadapannya. Semuanya kita sembah, puji, sembah Yesus Kristus padamu. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama berdoa. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapan. Sembah, puji, sembah Yesus Kristus padamu. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Semuanya tangan di atas, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Lebih keras lagi, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Semuanya tangan di atas, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, siap untuk terima api Roh Kudus dari Tuhan, siap untuk terus bersuka cita untuk Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Jangan canggung Bapak Ibu Saudara. Yuk kita ekspresikan sukacita Kristus yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Dengarlah suara bagi semua dan seluruh berjuru datang untuk penyembahan. Dengarlah suara David bagi semua jatuh Tuhan bersatu kita. Siapa juga jangan lakukan Yesus panggillah kita. Tuhankan semua senjata pada kuasa api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua bangkit dari gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Bersama-sama kita. Mari kita sama-sama dengarlah suara bagi semua dari seluruh penjuru datang untuk penyembahan. Dengarlah suara bagi semua gereja Tuhan bersatu berkati. Siapa juga jangan lakukan Yesus panggillah kita. Gunakan semua senjata pada kuasa kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan pada
Siap maju jangan melihat, Yesus panglima kita. Menggandang semua senjata kekuasaan-Mu. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitkan gerejanya, api kemuliaan-Nya. Tercurah dari surga, katakan pada dunia bahwa Yesuslah semuanya hanya Tuhan. Saya melihat sukacita nyata di tengah-tengah kita. Sebab itu saudara, mari kita terus tunjukkan sukacita itu, bukan hanya di tempat ini saja, di luar, bahkan dimanapun kita tetap harus menunjukkan sukacita itu. Karena kita adalah umat yang telah ditebus Tuhan. Itu sebabnya kita bersukacita karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita kembali. Tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Ku tetap cinta.
dalam lagu ini, dalam refnya berkata bahwa terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Saat ini apa yang sudah telah kita capai? Coba kita ingat proses-proses yang dulu kita perjuangkan, yang dimana kita terus berseru kepada Tuhan, dan Dia tetap setia menyertai kita. Seberapa banyak yang sudah kita terima dari Tuhan? Tentu ada banyak, Bapak Ibu Saudara. Kita ada di tempat ini semua itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya berpesan, dari sekian banyaknya yang sudah kita terima, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap cinta kepada Tuhan? Atau kita cintanya pada saat kita sedang diproses saja, proses untuk mencapai sesuatu? Tetapi saya mau berpesan, janganlah kita kesan seperti memanfaatkan Tuhan. Hendaklah kita mencintai Tuhan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita sama-sama merenungkan setiap lirik yang kita mainkan. Percayalah, Tuhan itu tetap setia, Tuhan itu tetap cinta kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap memberikan respon yang sama? Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengungkapkan bahwa Tuhan, kami mau tetap cinta, Tuhan, kami mau tetap setia, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengerjakan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari Allah. Kita sama-sama mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menentang, ku tetap cinta, ku tetap setia.
memanggil namamu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia, sebab Engkau baik selama-lamanya. Ku bersedia. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah kami terima dalam setiap hidup kami. Segala bentuk pencapaian yang telah kami raih, tentu itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk mencapai hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Tentu kami tidak dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tapi kami telah berkomitmen di hadapan Tuhan melalui pujian yang kami naikkan tadi. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk-Mu. Tuntun kami untuk dapat mentaati akan kebenaran firman-Mu. Seluruh perintah-Mu, ajarkan kami untuk mentaati itu semua. Kami sadar kami terbatas, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini kalau saya melihat seragam coklat polisi, kalau selamat paginya lemes ini kayaknya belum sarapan gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Itu dong, luar biasa. Kita harus semangat, kita harus
tetap berapi-api di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi thank you buat Karustida yang sudah undang saya untuk bisa datang ke sini. Dan Kuningan bukan kota yang asing buat saya, saudara, karena saya juga baru saja ada satu rumah, puji Tuhan, di Kuningan, di Gedung Arum. Nanti saya juga rindu untuk teman-teman bisa main-main juga ke rumah gitu ya. Karena Kuningan ini sekali kita datang ke sini tuh langsung terasa. Kenapa? Dingin, terus makanannya banyak, enak-enak. Jadi cocok untuk porsi tubuh saya yang udah makin bukan kayak gini gitu ya. Oke, PPT saya bisa ditampilkan. PPT-nya bisa? Oh, sudah tampil. Oke, ya. Ini keluarga saya. Jadi saya datang hari ini bersama dengan orang tua saya, tambahannya nggak masuk ke dalam foto itu, gitu ya. Saya puji Tuhan dikaruniai seorang istri, dipertemukan dengan tulang rusuk dari Surabaya, istri saya. Ragil ada di depan. Kemudian saya dikaruniai 2 orang putra. Dan betul, saya sedang saat ini dipercaya oleh Tuhan, puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan saja, saya boleh menggembalakan di MDC Serpong, gitu ya. Nah, itu perkenalan dari saya. Dan next, selama sepanjang bulan ini, saya sudah dikasih tahu oleh Kak Rustida bahwa kita ada temanya adalah menjaga kesetiaan dalam hidup. Saudara pasti sudah ikuti dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di mana minggu pertama ada menjaga kesetiaan dalam iman dan kebenaran. Kemudian ada menjaga kesetiaan di tengah persoalan hidup, menjaga kesetiaan di dalam hubungan keluarga dan persaudaraan. Dan hari ini kita masuk pada tema yang gak kalah pentingnya, menjaga kesetiaan di dalam pelayanan kita. Penting, ini penting sekali. Kenapa? Kenapa penting? Pelayanan itu hakikatnya Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang aktif. Bayangin, dari penciptaan, kalau kita lihat ya, dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan itu aktif terus. Bahkan hari ke-7 ketika Tuhan istirahat, Tuhan memberkati. Dia tetap aktif. Artinya, kalau kita adalah penyembah-penyembahnya Tuhan, maka kita nggak boleh pasif. Kita justru harus aktif. Kenapa? Biasanya orang yang menyembah akan akan meniru siapa yang disembah. Nah, kalau kita nggak aktif, kita patut pertanyakan, kita ini menyembah siapa? Gitu ya. Oke. Nah, next, pelayanan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelayanan? Apakah Singer WL itu pelayanan? Apakah pelayanan itu hanya menjadi usher? Tadi pagi saya disambut dengan luar biasa di depan. Kemudian apakah pelayanan itu hanya mungkin jadi tim pemuritan saja di gereja? Atau pelayanan itu adalah seperti yang saya lakukan sekarang, memberitakan firman Tuhan? Apakah hanya dibatasi itu? Enggak. Itu pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Tapi pelayanan sejatinya itu adalah setiap hal. Pelayanan adalah ekspresi kasih, pengabdian, dan penghormatan pada Tuhan dengan cara melakukan atau mengorbankan sesuatu demi menolong orang lain mengenal kasih Tuhan. Jadi pelayanan nggak terbatas pada pelayanan yang ada di mimbar saja. Pelayanan nggak terbatas pada pelayanan yang ada di depan, di gereja. Nggak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat untuk orang lain dan membuat mereka bisa mengenal kasih Tuhan, itu pelayanan kita. Kan nggak mungkin ya, kalau suaranya mungkin kayak saya gitu, yang serak-serak bahasa banyak halusnya gitu ya. Terus harus jadi WL kayak tadi Bro Rico ya namanya. Rico. Nggak mungkin, Bro Rico suaranya enak, langsung melengking 7 oktav bisa deh. Kalau saya melengkingnya langsung melengking keluar gitu ya. Banyak pertobatan, tobat nggak mau dengerin lagi di sini gitu. Nah ini nggak mungkin. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya akan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang mungkin ada di kepolisian, saudara lebih paham untuk bisa hormat dan patuh sama atas. Saudara mungkin bisa lebih oh iya, bagaimana aku harus berbuat, bagaimana aku harus bersikap untuk melayani atasanku. Nah, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu kita sedang melayani Tuhan. Even engkau di rumah tangga,
Ketika engkau melayani suamimu, datang capek-capek, engkau juga capek gitu ya di rumah, suami pulang, ini kok nggak ada makanan, kok masih ngomel gitu ya. Tapi engkau tetap melayani dengan sepenuh hati dan membuat suamimu, wah puji Tuhan, aku punya istri yang pengertian. Itu engkau sedang melayani loh. Even ada seorang yang Chris, gak apa-apa Chris, dimainin Chris, biar gak sedih Chris. Even ada seorang yang di rumah ngomong sama anaknya, mendidik anaknya, itu pelayananmu. Kenapa? Pelayanan dimulai dari rumah. Pelayanan dimulai dari rumah. Engkau mengenalkan Kristus sejak dari dini, itu lebih penting. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Jadi jangan batasi pelayanan itu hanya pada hal-hal yang gerejawi. Benar, perlu untuk melayani di gereja Tuhan. Penting. Tapi terlebih kita mungkin melayani di gereja Tuhan hanya hari Minggu atau hanya hari-hari kegiatan remaja, kegiatan pemuda dan sebagainya. Tapi 24 jam seminggu waktu kita jangan kita habiskan untuk diri kita sendiri. Kita lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kapan kita melayani Tuhan? Tuhan bilang ini, apapun yang kau perbuat kepada saudaramu yang lebih hina ini, kau sedang membuatnya untuk aku, kata Tuhan. Jadi ketika kau mengunjungi orang sakit, ketika kau mengunjungi orang yang di penjara, itu kau sedang mengunjungi Tuhan. Tuhan yang bilang. Jadi pastikan kehidupan saudara 24 jam bisa benar-benar melayani Tuhan dalam apapun yang saudara bisa lakukan. Nah, karena pelayanan adalah ekspresi kasih, pengabdian, dan penghormatan kepada Tuhan, maka nggak mungkin buat seorang yang belum kenal Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalaupun ada orang yang belum kenal Tuhan, nggak cinta Tuhan, dan melakukan tugas-tugas pelayanan, dia sedang tidak melayani. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah mengejarkan tugas. Itu sebabnya hari-hari ini kalau ada banyak pelayan-pelayan yang mengaku, aduh capek, melayani Tuhan kok gini sih? Ada asyir nuntut jemaat, disuruh duduk di tengah, nggak mau, jemaatnya pergi sendiri gitu ya, sering ya. Kalau di sini nggak ada mungkin ya, kalau di tempat saya ada gitu ya, suka jemaatnya, ayo duduk, asyirnya udah nuntut, ayo depan silakan di sini, noleh ke belakang, udah nggak ada jemaatnya, udah duduk di mana gitu ya. Nah itu suka ada saudara. Kadang-kadang asyir juga bisa pahitan kalau nggak benar-benar cinta Tuhan. Ada yang udah berusaha, tim multimedia gitu ya, udah berusaha, oke, dia siapkan semuanya, slide, nyanyi, diklik-klik gitu. Kayaknya gampang kan, cuma klik kanan, klik atas, klik bawah. Tapi begitu kliknya terlambat, semua mata langsung tertuju padanya, noleh semuanya. Wow, intimidasi. Kalau lulus, boro-boro ada yang ucap terima kasih saudara. Nggak ada. Yang lain udah ngajir aja, oke, semuanya lulus. Oh nyanyi bisa lihat teks. Loh, itu pelayanan. Kalau mereka nggak kenal Tuhan, kalau mereka nggak cinta sama Tuhan, bisa kepahitan loh saudara. Makanya saya bilang, nggak mungkin buat orang yang nggak cinta Tuhan bisa melayani Tuhan. Yang mereka lakukan mungkin adalah melakukan tugas. Ini koreksi buat kita. Kalau kita hari-hari ini sedang dalam pelayanan kita masih suka keluh. Pertanyaannya, apakah kita tulus pada pelayanan kita? Apakah kita benar-benar kasih Tuhan? Fokus utama pelayanan kita adalah membuat orang lain melihat Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Fokus utama pelayanan kita bukan diri kita, bukan kita semua lain, tapi Tuhan. Karena itu kita perlu lebih dahulu merasakan apa itu kasih Tuhan. Kita perlu lebih dahulu mengerti apa itu kasih Tuhan. Benar nggak sih aku itu udah ngalami Tuhan? Benar nggak sih kehidupanku itu merasakan kasih Tuhan dan aku melihat mujizat-mujizat itu sebelum aku ceritakan kepada orang lain?
Kita mesti. Next. Di Lukas 6 ayat 43 berkata demikian, saudara. Nggak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pohon yang baik? Kata Mazmur, kita harus cinta Taurat Tuhan. Kenapa? Ketika kita cinta Taurat Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Gak mungkin kita bisa cinta sama Tuhan tapi kita gak cinta sama Taurat Tuhan. Kita gak mungkin cinta sama Tuhan tanpa kita mencintai Alkitab kita, firman Tuhan. Kalau saudara jatuh cinta, saya dulu pertama kali sama istri saya gitu ya, pacaran. Begitu WhatsApp, waktu itu belum zaman WhatsApp ya saudara, zamannya masih SMS kayaknya. Zaman SMS, dan kalau nggak ada pulsa sama sekali biasanya 3 detikan saudara. Halo, di mana? Nah gitu. Kalau ada yang mengalami, nah kalau harus tidak senyum-senyum ini mengalami juga berarti gitu ya. Kalau ada yang mengalami berarti kita seumuran saudara. Jangan takut. Saya ngakunya selalu angkatan milenial. Zilenial, sorry kok milenial bener dong ini. Saya zilenial. Kelahirannya mirip-mirip sama Grace lah, 11-12 umurnya ya Grace ya. Nggak jauh beda. Tapi ya gitu, zaman surat-suratan. Nah, setiap kali saya SMS, kalau nggak dibalas, wah, kenapa ya? Dia lagi ngapain? Oh, pikirannya segala macam. Dan setiap kata-katanya itu ditunggu. Nah, apakah kita udah secinta itu sama Tuhan? Apakah kita senunggu itu ngobrol sama Tuhan? Setiap pagi, setiap siang kita ada ibadah harian. Yang ada pagi, siang, malam. Apakah secinta itu kita sama firman Tuhan? Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita haus banget dengerin firman Tuhan. Kenapa? Firman itu yang akan buat kita bergairah dalam hidup. Itu kayak connect gitu. Koneksi kita sama Tuhan itu langsung ketika kita mencintai firman. Dan itu membuat kita teguh dalam pelayanan kita. Ketika kita baca firman, mau Tuhan mengasihi kita, mau orang lain ngomong apapun tentang kita, mau kita difitnah, mau kita dibully, mau kita diapa-apain pun, aku nggak peduli. Yang penting Tuhan cinta sama aku. Itu yang akan buat kita kuat dalam pelayanan kita. Ya. Jadi kalau begitu, kenapa kita harus melayani? Kan bukankah cukup bahwa Tuhan mencintai aku? Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita akan mencintai juga apa yang Dia butuhkan, apa yang Dia rindukan menjadi kerinduan kita. Yang pertama, kenapa sih kita harus melayani? Yang pertama, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Saya bacakan ayatnya dari Yesaya 43 ayat 6-7. Hari ini saya akan ada banyak ayat dan itu bagus. Kita belajar sama-sama. Saudara kalau mau merenungkan kembali di rumah, saya anjurkan untuk bisa dibaca ulang ayat-ayatnya ya. Karena kita akan terus dapat rema-rema yang baru dari tiap ayat yang kita baca. Saya bacakan dari Yesaya 43 ayat 6-7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Artinya setiap kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk jadi artis gede untuk kita sendiri. Semua untuk melihat Tuhan. Kita nggak bisa jadi muara atas semua pujian saudara. Lucifer rindu akan pujian dan dia jatuh, dibuang ke bumi. Dia mengkhianati Tuhan. Tapi kita diciptakan untuk memantulkan kemuliaan itu kembali pada Tuhan. Setiap kali, makanya
Setiap kali ada orang bilang terima kasih, kita balas terima kasih Tuhan Yesus berkati. Pantulkan balik itu sama Tuhan. Bukan kita muaranya. Kita bisa lakukan segalanya karena Tuhan yang udah izinkan kita melakukannya. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus melayani Tuhan? Kita meneladani Yesus. Ayatnya ada di Filipi 2 ayat 5-7. Berkata demikian saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang harusnya kita teladani sama Tuhan. Bukan kita mau gaya-gayaan dengan apa yang kita capai. Pencapaian kita adalah anugerah dari Tuhan. Harusnya ketika kita mencapai satu posisi tertentu, satu titik tertentu, kita makin lekat sama Tuhan dan makin bilang, Tuhan, ini semua karena Engkau, dan aku ingin membawa banyak orang pada Engkau, supaya orang-orang juga merasakan apa yang aku rasakan. Kekeliruan hari-hari ini dunia mengajarkan sama kita apa? Dunia mengajarkan sama kita siapa yang mencapai puncak di atas, dia yang sukses dan harus disembah-sembah. No. Bertobat saudara. Kita bukan pusat dari kemuliaan. Kita ini duta-duta besarnya Allah. Kita ini alat-alat kemuliaannya Tuhan. Kita ini murid-muridnya Yesus. Kalau guru kita berlaku apa, kita harus ngikutin. Yang ketiga, kenapa sih kita harus melayani? Ini alasan yang saya pikir ini powerful sekali dan sangat penting. Ini alasan satu hal yang gak bisa lagi kita bantah, yaitu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya bacakan dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, saudara sama saya sama loh diciptain sama Tuhan. Dan segambar serupa dengan Allah, artinya juga kita punya kuasa yang Tuhan berikan sama kita. Dan sangat disayangkan ketika kita punya kuasa, kita diam saja. Misalnya bapak-bapak dari kepolisian punya kuasa loh untuk nangkap Khalid, tapi dibiarin aja. Apa yang terjadi? Yang kejahatan makin merajalela. Saudara dan saya punya anak, punya kuasa loh untuk memberkati anak-anak saudara, tapi saudara biarkan dan anak-anak saudara tumbuh dengan bulian di luar. Ya jangan salah, kalau hari-hari ini banyak loh anak-anak yang akhirnya bunuh diri di luar sana. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pakai kuasanya loh untuk memberkati, karena orang tuanya loh nggak pakai cintanya untuk memeluk anak-anak mereka. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita punya kuasa yang harusnya kita pakai. Dan ini yang penting. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Tuhan Yesus sampai menegaskan kepada muridnya sebelum proses penyaliban itu. Tuhan Yesus bilang gini, ngasih tugas. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Bayangin saudara, saudara dan saya punya kunci kerajaan itu.
saudara dan saya punya kuasa untuk membuat orang lain bisa melihat Yesus, lihat kebenaran itu, dan akhirnya diselamatkan. Kalau saya pikir, kita ini setelah baca ini, saya pikir kita ini kayak Mbah Marijan. Tahu nggak saudara? Mbah Marijan itu juru kuncinya Gunung Merapi. Nah, Mbah Marijan ini diberikan kuasa sama Sultan untuk menjaga Gunung Merapi. Dan dia lakukan tugasnya itu segenap hatinya. Ya walaupun dia bukan melayani Tuhan gitu ya, dia memang melayani orang-orang di sekitar sana dan sebagainya dengan agama dan kepercayaan yang dia percayai, tapi dia lakukan tugas tanggung jawabnya sepenuh hati, saudara. Sampai dia disuruh, oh ini Merapi bakal erupsi. Semua turun semuanya, saudara. Dia selamatkan. Oh Merapi aman, tenang, nggak usah evakuasi, nggak akan ada wedus gembel gitu ya ceritanya dia. Dan dia punya kuasa untuk itu dan semuanya nurut. Dan karena dia lakukan, dia pakai kuasanya itu, dia bilang ayo evakuasi. Waktu itu akhirnya nggak banyak korban, saudara. Ya tetap namanya gunung meletus ya banyak korban, tapi terminimalisir karena dia udah bilang ayo evakuasi. Semuanya pada turun, dia tetap bertahan di atas karena dia juru kunci. Nah saudara dan saya adalah juru kunci kerajaan surga. Sadarkah saudara bahwa jangan-jangan tetangga saudara, kunci kerajaan surganya ada di tangan saudara? Jangan-jangan orang tua saudara, kunci kerajaan surganya ada di tangan saudara, dan saudara umpetin aja kuncinya, sehingga mereka nggak pernah bisa kenal Yesus, sehingga mereka nggak pernah kenal Tuhan, karena saudara umpetin kuncinya. Hari ini, mari kita sadari, kita itu punya kuasa. Jadi pakai kuasa kita itu untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Saya beberapa waktu lalu nonton film Hacksaw Ridge. Ini berkisah tentang seorang tentara yang dulunya waktu masih kecil dia lahir dari anak seorang tentara, saudara. Dan dibilang gini, dia melihat ayahnya selalu ribut sama ibunya, dan ayahnya ini punya trauma karena teman-temannya mati dalam perang. Kemudian ibunya dia berantem sama adiknya, terus ibunya ngomong, kamu jangan berantem, membunuh itu berbahaya. Kamu hampir dong membunuh adikmu dengan memukulnya pakai batu, kata ibunya gitu. Dia melihat, oh iya, 10 perintah arah, jangan membunuh katanya. Dia melihat ditempel di dinding rumah, jangan membunuh. Wah dia langsung dari situ, karena ibunya terus menceritakan firman itu dan dia pegang itu. Akhirnya karena ini perang, settingnya adalah di perang dunia kedua, dia akhirnya harus mendaftar sebagai tentara. Dan dia bilang gini pada saat pendaftaran, oke, saya mau mendaftar jadi tentara, tapi saya nggak mau pegang senjata. Kenapa? Oh kamu nggak bisa jadi tentara kalau nggak pegang senjata. Oh enggak, saya nggak mau membunuh karena itu dosa besar. Sampai akhirnya dibawa ke mahkamah militer. Kenapa ini orang menghina nih? Dia mau jadi tentara nggak mau pegang senjata? Enggak, dia tetap pegang itu. Tapi akhirnya dia tetap diberangkatkan karena ayahnya datang ke jenderal, salah satu jenderal. Nah, singkat cerita saudara, di medan perang justru kolonel yang melarang dia, tadinya menyuruh dia udah kamu pulang aja daripada kamu jadi tentara tapi nggak bawa senjata, kamu malah bisa nyusahin orang gitu ya. Nah, kolonelnya hampir dibunuh, dia langsung lompat mendekat tentara Jepang itu dan akhirnya kolonelnya selamat dari tembakan. Kolonelnya ngeliat gitu, oh kamu menyelamatkan gitu ya. Kolonelnya yang bunuh tentara Jepangnya. Tapi sampai malam kan pada istirahat, dia satu-satunya orang yang nggak kembali ke barang pengamanan. Dia tarik satu orang demi satu orang gitu ya. Yang terluka dia bilang, oh ini masih luka, tenang, kamu akan kubawa. Malam sendirian, temennya udah pulang semua saudara. Dia tarik, dia turunin dari tebing sendirian. Dan dia katakan dalam lelahnya dia bilang, Tuhan,
tolong aku. 1 jiwa lagi. Dia lari, balik lagi. Tarik lagi, ada yang terluka lagi. Oh, dia temukan, tarik lagi. Dia gendong sendiri ke pinggir. Dari tebing dia turunin lagi pakai tali sampai diselamatkan orang. Itu dilakukan sampai pagi. Dan dia bilang, selalu, udah kecapean, dia bilang, Tuhan, bantu aku 1 jiwa lagi. Apa yang ingin saya sampaikan? Punyakah kita kerinduan yang sama dengan Tuhan? Jiwa-jiwa itu berharga loh buat Tuhan. Ayah ibumu itu berharga loh buat Tuhan. Keluargamu itu berharga loh buat Tuhan. Tetanggamu itu loh berharga loh buat Tuhan. Dan kau diberikan kuasa, kau diberikan kunci kerajaan itu. Maukah kau pakai pelayananmu lewat setiap tindakanmu, lewat setiap ucapan selamat pagimu, lewat setiap kata-katamu, lewat setiap perbuatan yang kau lakukan, kau bawa Kristus kepadanya? Atau kau hanya menikmati, biarin aja? Ya dia hilang aja, gak apa-apa, gak ada harganya. Masihkah kau bisa mengatakan bahwa aku cinta Tuhan kalau kau membiarkan orang-orang yang dicintai Tuhan terhilang? Rasanya hal itu membuat saya begitu terduga, nggak bisa enggak, saya harus melayani lewat apapun. Saya udah katakan tadi, nggak harus di gereja, nggak harus khotbah, nggak harus nyanyi seperti Riko, nggak harus. Saudara bisa menyapa, saudara bisa menyediakan waktu dan telinga saudara untuk mendengar keluh kesah mereka dan menyampaikan kebenaran itu. Bisa kok. Masalahnya mau nggak? Kalau ditanya mau nggak? Pertanyaan selanjutnya, cinta nggak saudara sama Tuhan? Teruskan. Teresa dari Avila bilang gini, Kristus tidak memiliki tubuh sekarang kecuali tubuh kita. Kristus nggak punya tangan kecuali dan kaki kecuali tangan dan kaki kita. Jadi, kalau kita cinta sama Tuhan, maukah kita pakai tubuh, tangan, dan kakinya untuk melayani Dia seperti itu? Itu pertanyaan untuk kita semua. Nah, kemudian bagaimana sih supaya kita bisa melayani dengan efektif? Ada 4 hal, Yang pertama adalah kita belajar dari pengutusan Yesus kepada murid-muridnya. Itu ada di Matius 10 ayat 5-6. Kita baca bersama-sama, bisa ya kelihatannya di atas. Yuk, 1, 2, 3. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang bahkan termasuk ke dalam kota melainkan berbilang kepada domba-domba yang dilakukan. Apa yang sedang Yesus sampaikan di sini? Yesus sedang bilang tentang jaga kekudusan. Bukan karena Yesus nggak suka sama orang Samaria. Bukan karena Yesus bilang orang Samaria itu nggak layak. Nggak, saudara. Memang waktu itu budayanya, karena bangsa Samaria ini adalah bangsa campuran, saudara. Mereka bangsa campuran, jadi dianggap oleh orang Yahudi itu nggak layak. Makanya budayanya di sana bilang seperti itu. Makanya sampai ada ketika satu orang wanita datang kepada Yesus mengais-ngais, bilang Tuhan Yesus bilangnya cukup kasar gitu ya kata-katanya ya, nggak layak memberikan roti sama anjing katanya, sampai diibaratkan gitu. Saking memang itu setting budayanya, saudara. Tapi waktu itu kan akhirnya juga ditolong juga sama Tuhan Yesus, karena melihat si orang Samaria-nya, perempuan Samaria juga bilang bahwa oh, tapi kan anjing juga layak makan remah-remahnya gitu. Dia merendahkan diri. Dia menyadari bahwa ya oke, aku ini lemah, tapi aku butuh Tuhan. Itu loh yang dilihat Tuhan. Jadi
Kalau di ayat ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bukan kepada jangan milih-pilih orang, bukan kepada milih-pilih orang dalam pelayanan, enggak. Kita melayani kepada semua orang. Tapi jangan sampai kita hidup sama seperti orang gak kudus. Kita mesti jaga kekudusan kita. Dalam pelayanan kita mesti jaga kekudusan kita. Sini Yesus hendak mengajarkan pada kita bukan membenci orangnya, tapi benci perbuatannya. Kalau ada orang yang mabuk-mabukan, yang tidak kudus, yang melakukan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, jangan benci orangnya saudara, benci perbuatannya. Peluk tetap orangnya, karena mereka tetap jiwanya tetap berharga buat Tuhan Yesus. Peluk mereka, dekat mereka, tapi benci perbuatannya. Jangan sampai mereka melakukan kembali perbuatannya. Tapi buat kita sendiri, kita harus menjaga kekudusan kita. Fokus kita, pikiran kita harus kita jaga. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita harus suka doyan sama namanya firman Tuhan yang senantiasa menyucikan kita, akal pikiran kita setiap hari. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana untuk melayani dengan benar? Yang pertama yang harus kita lakukan, menjaga kekudusan kita. Yang kedua, kita teruskan ayat ke-7 sampai ke-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang dusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang kedua, bagaimana supaya pelayanan kita benar-benar efektif? Kita harus jaga motivasi kita. Kita sudah diberikan kuasa dengan cuma-cuma. Jangan malah kita pakai untuk sesuatu yang tidak kudus. Hendaknya kita fokus pelayanan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Fokus pelayanan kita, apapun yang kita lakukan itu benar-benar kita mau ceritain, ini loh Tuhan itu loh sayang sama kamu, waktunya udah mepet banget. Kapan lagi? Ayo sekarang bertobat sama Tuhan. Itu yang harusnya kita sampaikan sama orang-orang di luar, orang-orang yang kita kasihi. Fokus, jaga motivasi kita. Jangan hanya karena sesuatu mengejar berkat baru kita melayani. Salah. Kita melayani karena kita loh berkat itu. Kita loh berkat itu. Jangan cari di luar. Kita udah diberkati dan kita harus bagikan berkat itu lewat pelayanan kita. Ada orang, saudara hari-hari ini mau pindah-pindah gereja, cari gereja sana, cari gereja sini. Kenapa? Ditanyain, kenapa kamu kok pindah gereja? Aku nggak bertumbuh, aku nggak dapat berkat di sini, aku nggak diberkati. Saya mau katakan, itu hanya bayi saja. Hanya bayi yang terus minta terus. Porsi kita bukan diminta-minta, saudara. Kita itu berkat. Kita itu harus datang dan memberi berkat. Kenapa? Karena engkau dan saya sudah diberi kuasa. Engkau dan saya itu berkat itu yang membawa berkat itu kepada saudara-saudaramu. Bawa mereka datang kepada Kristus. Jangan ke gereja cari berkat. Berkat sudah Tuhan sediakan. Ke gereja, saudara beri diri untuk melayani. Di luar, beri diri untuk melayani. Dan saudara akan lihat kehidupan saudara bertumbuh dari hari ke hari. Kalau saudara merasa, oh aku nggak bertumbuh ya di gereja ini, jangan-jangan kau nggak mau melayani. Makanya kau nggak bertumbuh. Kayak hari-hari ini, layani Tuhan. Pakai apapun yang Tuhan sudah berikan kepadamu, pakai itu untuk melayani Tuhan. Kau akan lihat pertumbuhan itu terjadi. Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan amanat agungnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian Tuhan di akhir bilang apa? Ketahuilah, aku akan menyertai kau. Kira-kira kalau engkau nggak pergi, disertai nggak? Saya akan balik itu aja, saudara. Kalau engkau mau disertai Tuhan, pergi keluar. Jadikan semua bangsa muridku. Kenalkan Kristus sama mereka. Dan engkau akan lihat ada penyertaan Tuhan yang ajaib yang membuat engkau bertumbuh dari hari ke hari.
Berikutnya, ayat ke 9 dan 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya apa? Lakukan pelayananmu sepenuh hati. Jangan bawa bekal, jangan mikir balik. Bawa emas, bawa bekal itu tandanya kita sedang bersiap untuk exit. Kalau aku mentok, aku mau keluar. Kalau pelayananku mentok di sini, aku nggak diterima di sini, ya aku keluar. Enggak, saudara. Lakukan sampai tuntas. Kalau di dunia marketing, pekerjaan kita dimulai dari kata tidak, katanya. Begitu ada penolakan dari konsumen, nah itu baru marketing bekerja. Kenapa? Kalau nggak ada penolakan ya marketing nggak usah kerja. Ya perusahaan nggak perlu ada marketing gitu ya. Kalau semuanya udah oke. Nah, sama di sini. Ketika ada orang-orang di luar sana yang masih belum bisa menerima Yesus, itu waktunya kita pakai kuasa kita untuk kenalin Yesus. Jangan menyerah, jangan nyerah. Justru kalau kita nyerah, kita kalah sama dunia ini. Kita itu garam dan terang katanya. Jadi kita harus kita yang membawa pengaruh ke dalam lingkunganmu, ke dalam kompleks perumahanmu. Kita yang harus bawa kasih Tuhan itu dalam kehidupanmu, supaya mereka merasakan, oh iya ya, beda ya. Kalau di dekat Bapak ini kok kayaknya ceria, kalau dekat Bapak ini kok kayaknya damai. Bawa pengaruh itu dan lakukan sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Jangan orang udah nyaman sama Bapak ini, tapi saudara nggak pernah pakai kesempatan itu. Jembatannya udah terbangun, tapi saudara nggak pernah sampaikan kabar baik itu. Loh, kita ini loh dikasih kesempatan untuk bikin kabar baik. Sampaikan sampai tuntas. Ketika mereka sudah nyaman sama kita, sampaikan firman kabar baik itu. Kenapa? Tuhan menolong mereka. Tuhan juga sayang sama mereka. Ya. Dan yang terakhir, pastikan orang lain merasakan pelayananmu. Ayatnya di Matius 10 ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Artinya apa, saudara? Biarkan hidupmu itu dirasakan sama orang lain. Kalau kau ditempatkan Tuhan dalam komplek perumahanmu, artinya biarkan orang melihat engkau hidup di situ. Biarkan orang melihat gaya hidupmu yang menyembah itu. Biarkan orang melihat engkau diberkati karena kehidupanmu yang seperti itu. Dan mereka akan mengikuti cara kehidupan supaya mereka juga diberkati. Ketika mereka mengikuti gaya kehidupanmu, mereka akan mengenal kepada Kristus. Dan kita akan lihat Kuningan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu saudaraku, saya mau sharingkan sedikit. Saya tadinya mau cerita tentang satu orang di Afrika. Ada banyak sebenarnya cerita-cerita motivasi yang bisa memotivasi kita bahwa pelayanan nggak pernah sia-sia. Tapi saya mau ceritakan apa yang saya dan istri alami ketika kami melakukan perintisan di satelit Serpong. Kami mulai dengan satu kesan, dan di kesan itu ketika kami masuk di dalamnya, kami mulai dengan 2-3 orang, saudara. Kemudian mulai bertumbuh, mulai bertambah. Saya waktu itu akhirnya Tuhan percaya untuk menjadi ketua kesan. Mulai bertambah. Jumlahnya sampai satu kali tiba-tiba ada guncangan terjadi di kesan itu. Kesannya harus please, tapi karena ada satu orang yang ini nggak apa-apa ya, saya sampaikan ini di keluarga sendiri. Ini MDC Kuningan, ini keluarga saya sendiri. Karena ada satu orang yang memfitnah kami. Bayangin, udah kita jadiin waktu, jadiin tempat, jadiin jemputin, ngerangkul semuanya, terus tiba-tiba udah gede gitu ya kesannya. Terus ada satu orang masuk dan kita dihianati, dibilangin, ini orang gini. Ya saya nggak ngerti lah apa yang disampaikan juga. Singkat cerita, oke, ini deh, daripada ribut nggak kondusif,
Maunya apa? Oh, dia mau jadi ketua kesan. Oke, di split aja kesannya. Di split. Di split, kalau split itu biasanya kalau 20, 10. Nah ini kalau 20, yang sana 15, yang sini cuma 5. Gak apa-apa. Buat saya, diomongin orang, mau diceritain orang apa, mau difitnah orang apa, yang penting itu tadi, saya bersyukur punya istri yang sama-sama cinta Tuhan, sama-sama baca firman. Kita gak peduli mau dibilangin apa, kita tetap fokus aja lakuin apa yang kita bisa lakukan. Singkat cerita dari kesan ini, kemudian waktu berlalu, saudara tahu nggak? Anak-anak kesan dari pecahan saya, kesan saya tiba-tiba udah bertumbuh juga, udah nambah jumlahnya dan gede banget sekarang. Kita udah multiplikasi beberapa kali. Kemudian datang nangis-nangis ke rumah. Sorry, aku berdosa sama kamu. Kenapa? Aku ngomong gini, ya diomongin lah, kemakan lah. Mereka pada kesaksian cerita. Dan itu gak satu orang, beberapa orang lainnya juga cerita. Kita bilang apa? Apakah kita menghakimi mereka? Enggak. Apakah kita bilang, iya lu, kamu tuh gara-gara gini, nggak percaya kan? Aku kan yang benar. Enggak, saudara. Saudara dan saya nggak perlu pembenaran, karena kita udah dibenarkan sama Tuhan. Kita rangkul mereka, kita bilang, it's okay. Kita nggak pernah kecewa sama kalian. Dan akhirnya kesan kami hari ini ya udah multiplikasi dari 1, 2, 3A, 3B, 4, udah 5 kali multiplikasi. Dan itu yang membuat gereja kita, puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan saja, sekali lagi bukan karena kuat gagah kami. Saat ini sudah cukup oke, dan kita sedang membangun gedung yang baru karena kapasitasnya kita udah full capacity juga di Serpong. Sekali lagi saya mau katakan kenapa ada hal seperti itu. Yang mau saya ceritakan adalah ketika engkau setia terhadap pelayananmu, Tuhan gak pernah tinggalin kau. Tuhan tahu kok yang kau lakukan. Tuhan tahu kok. Jadi gak perlu ragu-ragu. Gak perlu melayani dengan harus dilihat orang. Enggak. Tuhan melihat semuanya. Dan ketika engkau setia melayani, saya mau kasih tahu, hari-hari ini saya di awal tahun sedang berdoa untuk 4 hal. Dan tidak ada satupun yang dibatalkan sama Tuhan. 4 hal yang kami pusingkan, yang kami doakan, semuanya digenapi. Itu loh Tuhanku, itu loh Yesusku yang gak pernah gagal untuk memberkati. Jadi kuncinya apa? Setia saja, layani saja. Saudara gak tahu, gak usah ngarepin hasilnya, karena kita bukan sedang hitung-hitungan sama Tuhan. Kita melakukan karena kita sudah diberikan sama Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan lihat apa yang kita perlu, dan Tuhan siap berkati. Karena itu saudaraku, penutup untuk kita semuanya. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari saya undang pelayan mimbar untuk bisa maju ke depan. Mari kita terisik lagi hati kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita benar-benar mau setia dalam setiap pekerjaan? Kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan, maka apapun yang jadi kerinduannya, itu jadi kerinduan kita. Kita mau nyanyikan satu penyembahan tadi, lagu apa tadi yang penyembahan? Ini lagu cinta ya, tetap cinta ya. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, bagus banget. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang.
hari-hari ini, kalau kau mengalami, kok hari-hari itu sulit, kok kayaknya aku gak merasa bertumbuh, kok kayaknya aku kering. Cobalah telisik lagi dalam hatimu, sudahkah kau melayani Tuhan sepenuh hatimu? Atau kau sedang menahan kunci kerajaan surga itu dalam kantongmu? Kalau kau sedang merasa perih, kalau kau sedang merasa kayaknya semuanya mentok ya, aku kok kayaknya melayani gak ada apa-apanya, saudara, saya mau katakan sekali lagi, pelayanan kita bukan dilihat dari apa yang kita lihat. Tuhan melihat semuanya kok. Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Tuhan menghitung air matamu yang jatuh, yang kau pakai untuk mendoakan. Tuhan mendengar semua jerit doamu. Karena itu saudara, jangan berhenti, tetaplah setia, tetap berharap sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, lebih daripada apa yang kita bisa lihat. Kita mungkin hanya bisa melihat apa yang dilihat mata. Tuhan bisa melihat apa yang ada di depan kita, yang kita gak bisa pegang. Tuhan yang megang hari-hari kita, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Saya katakan, ketika kita mau setia sama Tuhan, berkat itu, penyertaan Tuhan itu akan mengikuti kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari hari ini Tuhan bahwa Kau adalah pusat kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami gak setia Tuhan. Kami bersyukur kalau Kau tetap setia, apapun adanya kami Tuhan. Kalaupun kami jatuh bangun, Kau tetap setia Tuhan. Tapi hari ini kami mau janji sama Tuhan. Kami mau deklarasikan janji kami mau setia sama Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kemana pun Kau suruh kami berjalan, kami akan berjalan. Karena kami tahu di sana ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu setiap doa kami, kalaupun ada orang yang sakit yang kami doakan, kami tahu Tuhan adalah jawaban doa dan Tuhan akan menyembuhkan. Kalaupun kami berdoa untuk bisnis kami yang masih terus gitu-gitu aja, kami tahu Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang bisa kirimkan, Tuhan yang bangkitkan bisnis kami. Kami tahu Tuhan yang pegang karir kami. Kami tahu Tuhan yang akan berkati kami dan bahwa kami terus naik, bukan turun. Kami terima berkat dari Engkau. Kami terima.